Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah materi yang super menarik. Coba bayangin deh sejenak, Anda lagi berdiri di tengah hamparan sabana yang luas. Suaranya, pergerakannya, ekosistem yang bernafas tepat di depan mata Anda. Alam itu punya keseimbangan yang sangat halus loh. Dan di ulasan kali ini, kita bakal ngebongkar sains, data, dan realitas di lapangan tentang gimana sebenarnya kita memahami dan melindungi satwa liar kita. Lihat deh, wajah gorila yang luar biasa ini. Tatapannya itu seolah mewakili ribuan spesies yang berbagi planet ini sama kita. Bertahan hidup di alam liar tuh bukan cuma soal insting bertahan hidup dari hari ke hari aja ya. Di balik itu semua, ada sains dan perhitungan ekologis kompleks yang terus berjalan siang malam biar populasi mereka tetap lestari. Dan jujur aja, disitulah letak tantangan terbesar kita. Nah, untuk peta eksplorasi kita hari ini, kita punya 5 poin utama. Pertama, nilai dan definisi satwa liar. Kedua, dinamika populasi. Ketiga, ekologi pergerakan dan habitat. Keempat, strategi pengelolaan. Dan terakhir, mitigasi konflik. Oke yuk, langsung kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu nilai dan definisi satwa liar. Sebelum ngomongin soal perlindungan, kita harus sepakat dulu nih. Apa sih sebenarnya satwa liar itu? Singkatnya, ini mencakup semua hewan yang masih punya sifat liar, entah itu di alam bebas atau di penangkaran. Tapi ingat, bukan hewan yang udah didomestikasi kayak hewan peliharaan ya. Terus, mengelola mereka tuh bukan berarti kita cuma lepas tangan. Menurut pakar ekologi Bapak H.S. Alikodra, pengelolaan itu adalah soal pengaturan yang bijaksana. Di dunia yang udah dipenuhi aktivitas manusia kayak sekarang, campur tangan kita yang terukur itu justru sangat krusial buat ngejamin masa depan mereka. Lalu pertanyaannya, kenapa hal ini penting banget buat Anda dan saya? Gini, satwa liar itu nggak hidup di dalam gelembung mereka sendiri. Secara ekologis, merekalah yang menjaga keseimbangan alam, contohnya sebagai penyerbuk alami. Dari sisi ekonomi, wah mereka ini motor penggerak ekowisata. Mereka juga aset yang nggak ternilai buat sains dan pendidikan. Plus, jangan lupa sama nilai sosial budaya yang udah melekat banget sama tradisi dan kearifan lokal kita. Lanjut ke bagian kedua, dinamika dan parameter populasi. Tokoh ekologi Eugene P. Odum mendefinisikan populasi itu sebagai sekumpulan spesies yang sama dan saling berinteraksi di satu tempat. Tapi, populasi itu kan nggak kaku, mereka dinamis banget. Makanya Charles J. Krebs ngenalin konsep parameter populasi. Anggap aja ini mirip kayak kita lagi ngecek tanda-tanda vital seorang pasien, tapi pasiennya ini ekosistem. Dengan angka-angka ini, kita bisa mendiagnosis nih, apakah suatu spesies lagi meledak populasinya, makin menyusut atau aman-aman aja di posisi stabil. Jadi, apa aja sih tanda vital tersebut? Pertama, ukuran dan kepadatan. Kedua, natalitas atau angka kelahiran. Ketiga, mortalitas alias tingkat kematian. Dan yang keempat, migrasi, siapa yang datang dan pergi. Keempat faktor inilah yang jadi mesin penggerak sebuah populasi. Mirip kayak permainan kursi musik yang dinamis banget, di mana ruang dan sumber daya tuh bakal terus bergeser. Biar lebih kebayang gimana parameter tadi bekerja, coba deh perhatiin grafik ini. Kalau kita lihat grafik pertumbuhan eksponensial di sebelah kiri atau sering disebut kurva J, populasi itu meledak kencang banget pas sumber daya lagi nggak terbatas. Tapi alam kan punya batasannya sendiri ya. Di sebelah kanan ada kurva S atau pertumbuhan logistik. Ini nunjukin kalau populasi itu lambat laun bakal ngerem pas mereka udah nyentuh daya dukung habitat. Penyebabnya bisa karena makanannya mulai habis, ruangnya sempit, atau bahkan karena predator dan penyakit. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, ekologi pergerakan dan habitat. Pas faktor-faktor pembatas yang kita bahas tadi mulai kerasa efeknya, satwa-satwa ini nggak punya pilihan selain bergerak. Lihat deh singa yang lagi ngawasin kawanan antilop ini. Ini tuh bukan cuma drama alam liar biasa ya, ini adalah data ekologis yang lagi bekerja. Predasi itu bener-bener pengendali alami yang luar biasa. Kalau antilopnya kelewat banyak, singa bakal punya banyak makanan, populasinya singa naik, dan otomatis bakal nekan jumlah antilop kembali turun. Bener-bener sebuah siklus keseimbangan yang sempurna dari alam. Tapi, kemana sih mereka bergerak? Nah, sering banget nih ada kesalahpahaman di sini. Kita harus bisa bedain antara home range sama teritori. Home range itu ibarat wilayah jelajah umum, tempat satwa bebas jalan-jalan buat cari makan. Agak santai lah. Tapi kalau teritori, ini adalah area spesifik di dalam home range yang bakal dijaga dan dipertahanin secara super agresif dari siapapun yang coba nyusup. Terus apa dampaknya? Kenapa batas-batas pergerakan ini penting? Karena pergerakan satwa itu butuh yang namanya konektivitas ekosistem yang utuh.
Bayangin kalau kita mecah habitat mereka dengan ngebangun jalan tol atau perumahan, atau istilahnya fragmentasi, kita secara nggak sadar udah memutus aliran genetik mereka yang sangat vital. Populasi kecil yang terisolasi ini terpaksa kawin sedarah, dan pada akhirnya bakal terseret masuk ke dalam apa yang disebut pusaran kepunahan. Ngeri banget kan? Kita pindah ke bagian keempat, strategi pengelolaan. Waktunya kita bahas intervensi. Buat nyelamatin spesies-spesies ini, kita punya 2 jurus utama. Pertama, in situ, yaitu pengelolaan langsung di rumah asli mereka, kayak di Taman Nasional, tujuannya biar keseimbangan alamnya tetap utuh. Jurus kedua itu ex situ, alias pengelolaan di luar habitat asli, kayak di kebun binatang atau pusat penangkaran. Biasanya, langkah ini diambil sebagai operasi penyelamatan darurat buat spesies yang udah benar-benar diambang kepunahan. Nah, yang menarik di sini adalah soal gimana kita ngasih bantuannya. Daripada kita sekedar mikirin gimana caranya nambahin jumlah badak satu persatu secara manual, pendekatan manipulasi habitat itu seringkali terbukti jauh lebih efektif loh. Contohnya dengan nanam sumber pakan baru atau ngebangun kubangan air. Logikanya simpel, kalau kita perbaiki kualitas rumahnya, spesies yang tinggal di situ pasti bakal otomatis pulih dengan sendirinya. Bagian terakhir kita, bagian kelima, mitigasi konflik manusia dan satwa liar. Konflik ini biasanya meledak pas habitat alam makin nyusut dan satwa terpaksa masuk ke area pemukiman warga buat nyari makan. Dampaknya jelas fatal buat kedua belah pihak. Petani rugi besar dan satwanya seringkali berujung terbunuh. Buat ngatasin ini kita harus pakai strategi yang cerdas. Kita bisa manfaatin sistem peringatan dini buat ngelacak posisi hewan, pasang pagar listrik pelindung, dan kasih kompensasi finansial ke warga yang terdampak biar nggak ada aksi balas dendam. Ini soal gimana kita ngamanin mata pencaharian manusia sekaligus nyelamatin nyawa satwa. Pada akhirnya, dari semua yang udah kita pelajari hari ini, semuanya bermuara pada satu pertanyaan kritis. Gimana ya cara kita bisa nyimbangin laju ekspansi dan pembangunan kita yang masif ini dengan ruang yang mutlak diperluin sama satwa liar buat bertahan hidup? Ini bukan cuma sekedar pertanyaan buat direnungkan loh, ini adalah ujian nyata buat masa depan kita bersama di planet ini. Terima kasih banyak ya udah nemenin ulasan kita kali ini. Tetap kritis, terus peduli, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.